Eternal Secret King, Chapter 391. Bab 391, tak tergoyahkan. Laut Roh jelas bukan tempat yang diberkati di mata semua orang. Ini adalah tempat di mana elit dan paragon yang tak terhitung jumlahnya telah dikonsumsi. Saat ini, hanya ada sedikit pembudidaya yang berani mencobanya. Serbuan Suzimo dan Baiyu ke lautan roh satu demi satu menyebabkan keributan. Awalnya, permukaan air hanya bergelombang. Namun, setelah mereka berdua masuk, lautan roh tampak gelisah dan berubah menjadi kacau. Gelombang raksasa setinggi lebih dari 100.000 kaki terbentuk, runtuh dengan aura yang luar biasa. Suzimo dan Baiyu membeku pada saat yang sama, menatap ombak yang menjulang tinggi di depan mereka dengan ekspresi tertegun. Ini adalah kekuatan langit dan bumi dan tidak mungkin dilawan manusia. Di hadapan gelombang yang mengamuk, Suzimo dan Baiyu tampak kecil dan tidak berarti. Bang, ledakan, ledakan, ombak besar itu menerjang dan menyerap mereka berdua ke laut. Bahkan Golden Core akan merasa sulit untuk menolak kekuatan seperti itu. Sebelum dia tersedot, Suzimo buru-buru menghirup udara dalam-dalam dan menahannya. Dalam sekejap mata, mereka berdua dimakan. Sekarang dia benar-benar memasuki lautan roh. Suzimo mengalami saber ki yang dibicarakan oleh para pembudidaya itu. Setiap tetes air laut memiliki niat kapal yang tak terbatas, mengiris tubuhnya dari segala arah seperti pisau. Bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit. Suzimo diam-diam terkejut. Jika ada pembudidaya biasa yang diserap oleh lautan roh, kemungkinan besar mereka akan tercabik-cabik dalam waktu 10 napas. Tiba-tiba, pikiran Suzimo melintas dengan peringatan saat arus air di belakangnya berfluktuasi secara tidak biasa, seolah-olah ada benda yang sangat tajam memotong gelombang ke arahnya. Itu Baiyu. Bahkan setelah memasuki lautan roh, Baiyu tidak menyerah memburu Suzimo. Suzimo mengerahkan seluruh kekuatannya dan melompat seperti naga air, muncul kembali di atas air. Dia menginjak air dan terus berlari menuju Gunung Pedang. Baiyu sangat bersemangat. Di depan mereka, ombak bergemuruh semakin keras. Semprotan lautan seperti garis putih antara langit dan laut, menyerupai pasukan besar yang menyerang mereka dengan momentum ganas. Dalam sekejap mata, Suzimo dan Baiyu ditelan gelombang sekali lagi. Mereka muncul kembali berkali-kali hanya untuk dimakan ombak berulang kali. Di bawah baptisan saber ki yang tak ada habisnya, bahkan Suzimo pun merasa tertekan. Semakin dalam ke lautan roh, semakin menakutkan kekuatan ombaknya. Laut melolong tanpa henti dan ombak melonjak, seolah-olah mereka tidak bisa tenang kecuali mereka memakan Suzimo dan Baiyu. Keduanya melambat, jarak antara mereka berdua meningkat juga. Dari segi fisik, Baiyu tidak bisa menandingi Suzimo. Saat ini, Baiyu sudah merasa sedikit lelah dan pusing. Semakin lama mereka berada di lautan roh, semakin banyak pedang ki yang akan mereka kumpulkan di dalam tubuh mereka. Setelah batas yang bisa bertahan tercapai, tubuh akan dicabik-cabik oleh saber ki yang tak ada habisnya, menyebabkan daging, tendon, tulang, dan organ terpotong. Baiyu sudah bisa merasakan ki pedang dari lautan roh menyerang organnya. Dengan lompatan, dia muncul di permukaan laut dan menghirup udara dalam-dalam, ada sedikit rasa asin di dasar tenggorokannya. Aku tidak bisa mengejar lagi. Jantung Baiyu berdetak kencang. Dia masih memiliki kesempatan jika dia kembali ke pantai sekarang. Jika dia benar-benar memasuki kedalaman lautan roh, akan sangat terlambat bahkan jika dia ingin mundur saat itu. Matanya dipenuhi kebencian saat melihat Suzimo yang masih mengambang di lautan roh. Dia marah karena dia tidak bisa membunuh Suzimo secara pribadi. Namun, baginya, Suzimo pasti akan mati jika terus maju. Itu karena gelombang laut dalam hanya akan menjadi lebih ganas dan pedang ki akan menjadi lebih tajam. Memikirkan itu, Baiyu mendengus dingin dan berbalik ke pantai. Adapun Suzimo, dia semakin jauh dari pantai. Suzimo tidak peduli dengan apa yang dilakukan Baiyu. Di lautan roh, mengingat fisik Baiyu, tidak mungkin yang terakhir bisa mengejarnya. Perhatian Suzimo sepenuhnya terfokus pada bagaimana dia harus menghadapi ombak yang menerjang dari segala arah, tentang bagaimana dia harus lulus ujian untuk mencapai Gunung Pedang. Setelah tiba di pantai, wajah Baiyu pucat saat dia segera mengambil posisi lotus untuk menyalurkan garis keturunannya untuk membersihkan ki pedang di tubuhnya. Lama kemudian, ribuan pembudidaya berdiri di tepi pantai dan menyaksikan sosok mungil itu. Semuanya terkejut dengan mulut ternganga. 4 jam telah berlalu dan pria itu masih berjuang melewati lautan roh. Ini adalah hasil yang tak seorang pun dari mereka harapkan. Pada saat ini, meskipun Suzimo terlihat kecil, tidak satupun dari mereka memandangnya sebagai makhluk yang menyedihkan. Kegigihannya akan menggerakkan semua orang. Itu sama untuk jalur kultivasi juga. Jika seseorang tidak memiliki kemauan dan tekad seperti itu, bagaimana mereka bisa mencapai akhir? Mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan warisan Kaisar Sabre? Saya kira tidak demikian. Sepanjang sejarah, hanya satu orang yang berhasil. Orang ini tidak bisa melakukannya. Dari kelihatannya, kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Tiba-tiba, Baiyu membuka matanya dan menghela napas panjang, menambahkan semburat kemerahan kembali ke wajahnya. Dia akhirnya mengeluarkan semua saber ki di tubuhnya setelah 4 jam kultivasi. Namun, selama periode waktu ini, Suzimo masih maju melawan arus, melawan gelombang yang melonjak dan pedang ki yang tajam. Saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat mencapai Gunung Pedang. Baiyu menatap ke depan dengan dingin dan bergumam dengan gigi terkatup. Saat itu, gelombang deras lainnya muncul di laut jauh, menabrak sosok itu dengan keras. Sosok itu bergidik dan menghilang ke laut sekali lagi. Ini adalah pemandangan yang membuat para pembudidaya mati rasa dan terbiasa. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul kembali. 15 menit berlalu dan tidak ada yang terjadi. Setelah 1 jam, itu sama orang itu sepertinya telah menghilang. Kegembiraan di mata Baiyu meningkat. Setelah 2 jam, kerumunan akhirnya yakin bahwa kultivator ilmiah berjubah hijau telah tewas di lautan roh. Ini sedikit disesalkan. Jika orang itu memiliki kultivasi yang tinggi, dia mungkin benar-benar lulus ujian. Itu benar, dia hanya berada di pendirian Yayasan 5 Meridian. Dengan potensi itu, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Kedua pembudidaya itu berbicara dengan nada menyesal. Ketika dia mendengar itu, Baiyu yang berada di karang di depan tampak muram dan niat membunuh melonjak dalam dirinya. Dengan sekejap, dia tiba di depan kedua pembudidaya dan memotong 2 kali tanpa berkata apa-apa. Puff, puff, kilatan darah muncul. Kedua tebasan itu sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa kedua pembudidaya itu sama sekali tidak siap, leher mereka diiris oleh Baiyu seketika dan darah menyembur kemana-mana saat mereka mati di pantai dengan mata melebar karena menyesal.
Sekte Dao Zenith akan dibunuh. Jika seseorang ingin membunuh, mereka membunuh, terlepas dari alasan atau penjelasannya. Kultivator yang tersisa terkejut dan bubar dengan tergesa-gesa, berlari sejauh mungkin dari Bai Yu. Bai Yu tampak tenang bahkan setelah membunuh dua orang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat normal. Kembali ke karang, dia terus berkultivasi dengan mata tertutup. Tidak ada orang lain yang tahu. Di dasar lautan roh, sesosok berjalan maju selangkah demi selangkah. Menginjak pasir di dasar laut, dia memegang pedang berwarna darah di tangan kirinya. Meskipun dia sudah penuh dengan luka, dia terus maju. Dasar laut roh gelap dan dingin. Namun, mata itu bersinar dengan cahaya terang yang tak tergoyahkan seperti gunung. Eternal Secret King, Chapter 392. Bab 392, Terobosan. Semakin sulit untuk melakukan perjalanan di permukaan laut. Kekuatan obatnya terlalu kuat dan tubuh Suzimo sudah hancur akibat hantaman yang tak henti-hentinya, organ tubuhnya sudah bergetar hebat. Dia pasti akan mati jika terus seperti itu. Karena itu, Suzimo hanya bisa menghirup udara dalam-dalam dan tenggelam ke dasar laut. Dasar laut dipenuhi dengan tulang putih. Itu adalah para elit yang telah mati di lautan roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menginjak tulang mereka, Suzimo maju perlahan. Dasar laut jauh lebih tenang dibandingkan dengan permukaan tanpa gelombang yang mengejutkan atau bergejolak. Namun, ada arus bawah. Jauh di dalam laut, Suzimo harus menanggung lebih banyak tekanan dengan saber ki yang tak ada habisnya bersamaan dengan melawan arus. Ada banyak kali ketika dia didorong kembali oleh arus bawah. Namun, setiap kali, dia bangkit kembali dan terus maju. Seiring waktu berlalu, saber ki di dalam tubuh Suzimo sudah mencapai batasnya. Luka muncul di daging, pembuluh darah, tendon, tulang, dan organnya saat saber ki yang tajam bersilangan. Kulit Suzimo sudah terbelah dan darah mengalir keluar. Ada retakan seperti jaring laba-laba di sekujur tubuh Suzimo dan itu tampak mengerikan. Dia mendengus dan menghentikan langkahnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupnya akan dihancurkan sepenuhnya oleh pedang ki. Suzimo duduk di tanah dan meledak dengan kekuatan ki darahnya. Dia tidak khawatir kultivasi iblisnya terungkap sekarang karena dia berada di dasar laut. Suara tsunami, gemuruh guntur, harimau dan macan tutul serta suara aneh yang agak familiar keluar dari tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Raungan naga, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Suara keempat ini adalah raungan naga yang pernah dia dengar di reruntuhan purba. Itu memiliki keluasan, keagungan dan kehikmatan yang berasal dari zaman purba. Setengah telur naga yang dimakan Suzimo meninggalkan bekas yang tidak bisa dihilangkan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan teknik mental dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Jika dia ingin bertahan hidup, pertama-tama dia harus menekan pedang ki di dalam dirinya. Dari sesi awal body tempering dilanjutkan dengan tendons transformation, bone strengthening, marrow cleansing, organs refinement dan terakhir berakhir di orifice clearing. Suzimo melantunkan 6 sutra secara internal dan mengedarkan mantranya secara mental, memutarnya terus-menerus di dalam tubuhnya. Raja Iblis Sapi liar muncul di belakang Suzimo. Membajak menembus langit, tanduknya setajam tombak saat ia mengangkat kepalanya dengan marah, mengancam untuk merobek cakrawala. Setelah sedikit tertunda, hantu lain muncul. Kali ini, itu adalah setan beruang besar yang berdiri tegak dan melolong ke langit. Tepat setelah itu, seekor anaconda berputar-putar dengan mata dingin. Ape Demon yang menjulang tinggi berdiri dengan mata merah, meraung dengan cara liar saat memukul dadanya dan menginjak kakinya. Bunyi gedebuk yang dihasilkan terdengar seperti dewa yang sedang bermain drum dari langit. Di punggungnya, kuda ilahi dengan paku tulang berlari kencang, memecahkan lubang di mana-mana kukunya mendarat dengan cara yang menakutkan. Tepat setelah itu, hantu macan putih dan macan tutul muncul, memamerkan taring mereka yang mengancam saat mereka menerjang. Miliaran sambaran petir melilit tubuh Suzimo secara membutakan. Di lautan petir itu, hantu Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, melolong ke langit dengan kekuatan tak berujung saat mereka bertarung melawan pedang ki di dalam tubuh Suzimo. Di depan semua orang, permukaan laut yang telah kembali normal tiba-tiba mulai bergelombang sekali lagi dengan gelombang yang sangat deras tanpa peringatan sama sekali. Seolah-olah bentuk kehidupan yang menakutkan dari zaman kuno sedang bangkit di dasar laut. Mungkinkah pria itu masih hidup? Itu tidak mungkin, kan? Para pembudidaya dipenuhi dengan keraguan. Mata Bai Yu berkilat curiga. Jauh di dalam laut, saber ki melesat merajalela, meninggalkan luka baik di dalam maupun di luar tubuh Suzimo. Garis keturunannya bergemuruh dan luka sembuh normal saat mereka mengalir dengan bekas darah. Penghancuran dan perbaikan, penghancuran dan perbaikan. Siklus berlanjut, rasa sakit yang hebat merangsang saraf Suzimo. Namun, tatapannya hanya menyala lebih terang. Darah, daging, tendon, tulang, meridian, dan organ Suzimo mengalami transformasi sekali lagi di bawah siklus. Tidak lama kemudian lubang mulutnya akan dibersihkan juga. Apakah dia memperoleh warisan Kaisar Sabri atau tidak, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Tidak mungkin dia bisa membersihkan lubang mulutnya dalam waktu sebulan tanpa tekanan seperti itu. Lama kemudian, tubuh Suzimo bergetar dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, melolong. Mengingat tekanan lingkungannya yang mengerikan, air laut akan menyembur saat dia membuka mulutnya, melakukan itu hanyalah mencari kematian. Namun, saat dia melolong, hantu Raja Iblis di belakangnya melolong pada saat bersamaan. Gelombang suara yang luar biasa dilepaskan, menyebabkan riak tak berujung dan memaksa kembali air laut di sekitarnya. Lubang mulutnya dibersihkan. Pada titik kultivasinya ini, dari 7 lubang, lubang matanya adalah satu-satunya yang belum dibersihkan. Setelah melolong, air laut menenggelamkan Suzimo dengan lebih bergejolak, menerjang berulang kali. Seolah-olah diprovokasi, saber ki menjadi lebih liar. Retakan, 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 hantu Raja Iblis bubar. Saat berikutnya, aura yang lebih menakutkan muncul. Di belakang Suzimo, seekor kupu-kupu berwarna darah muncul. Tampaknya ilusi dan nyata dengan 2 bulan sabit tercetak di sayapnya. Seketika, air laut menjadi tenang, membeku padat seolah dikejutkan oleh aura. Kupu-kupu berwarna darah mengepakkan sayapnya dengan lembut dan saber ki di dalam tubuh Suzimo ditekan, langsung diam. Dengan itu, kupu-kupu berwarna darah menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul dari awal. Sekarang saber ki tidak lagi agresif, yang tersisa di dalam tubuh Suzimo hanyalah energi roh yang paling murni. Itu seluas laut, energi roh di dalam dantian Suzimo meningkat pesat. Dia baru saja maju ke pendirian Yayasan 5 Meridian. Tapi saat ini, meridian roh kelimanya benar-benar dipenuhi dengan energi roh yang murni dan kaya. Saat energi roh melonjak, meridian roh keenamnya mulai tampak samar.
Lama kemudian, terdengar ledakan keras. Meridian roh ke-6 terbuka di bawah jubah hijaunya. Pendirian Yayasan 6 Meridian, Su Zimo tertegun. Dia telah menembus keabadian dan kultivasi iblisnya. Meskipun dia sekarang berada di dasar laut, tekanan yang dia alami sangat berkurang. Su Zimo terus maju melawan arus. Tak lama kemudian, lautan roh berubah sekali lagi. Seolah-olah sepasang tangan yang tak terlihat telah menjangkau ke laut roh untuk mengaduknya dengan paksa, pusaran raksasa terbentuk, mempengaruhi seluruh lautan. Su Zimo tersedot ke dalamnya dan hanya merasakan dunia berputar, seluruh tubuhnya berkerut oleh kekuatan pusaran dan terasa seperti akan meledak. Tendon dan tulangnya berbunyi bersamaan dengan organnya yang bergeser posisi. Dengan tergesa-gesa, Su Zimo melepaskan ki darahnya untuk menahan luka di dalam tubuhnya. Dia menyalurkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan kepalanya bersinar dengan 5 cahaya misterius dari 7 lubang, hanya lubang matanya yang redup tanpa cahaya. Jika dia tidak menerobos lebih awal, Su Zimo akan tercabik-cabik setelah tersedot oleh pusaran. Perubahan di lautan roh sekali lagi menarik banyak tatapan. Pusaran itu terlalu menakutkan, menyerupai lubang hitam yang mengancam akan melahap seluruh alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya mendengar dari tuanku bahwa 1000 tahun yang lalu, fenomena serupa muncul setelah pembudidaya yang memperoleh warisan Kaisar Sabre memasuki lautan roh. Maksudmu, lihat, sepertinya ada seseorang di dalam pusaran itu. Di Karang, ekspresi Bai Yu menjadi sangat mengerikan. Eternal Secret King, Chapter 393. Bab 393, Manual Menenangkan Laut. Awalnya, Su Zimo sudah mengalami tekanan dari ketahanan air di dasar laut. Tekanan itu adalah alasan mengapa dia bisa membersihkan lubang mulutnya, salah satu dari 7 lubang. Setelah dia tersedot ke pusaran, Su Zimo mengalami tekanan yang lebih besar dan tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menyalurkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dengan marah untuk menghadapinya. Pembesaran daging dan darah, otot berkedut, tulang gemetar, pertukaran darah di sumsum, pemurnian 5 organ dan pembersihan 7 lubang. Di bawah rangsangan pusaran, ki iblis yang tak berujung mengalir ke arah kepalanya, menyerang lubang mata lagi dan lagi. Setelah sekian lama, Su Zimo, yang terperangkap tak terkendali di dalam pusaran, tiba-tiba membuka matanya dan 2 cahaya ilahi meledak, menerangi seluruh lautan yang gelap. Ketujuh lubangnya dibersihkan, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan lubangnya memasuki hubungan sintetis, membentuk siklus surgawi utama di dalam tubuhnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Meskipun pusaran itu masih ada, Su Zimo terpaku di tempatnya. Dia tidak bergeming, tidak peduli bagaimana air laut membasuh, berputar dan berputar di sekelilingnya. Sekarang setelah 7 lubangnya dibersihkan, perasaan pusingnya langsung hilang. Di saat emosi, Su Zimo mau tidak mau mengaum ke langit. Raungannya begitu tinggi hingga menembus logam dan bebatuan yang retak. Nyatanya, itu mengalahkan suara gelombang laut. Para pembudidaya yang berdiri di pantai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dengan ekspresi kaget ketika mendengar lolongan. Mereka tidak lagi ragu. Pria itu masih hidup. Apakah dia akan menjadi orang kedua yang mendapatkan warisan Kaisar Sabre? Pewaris iblis dari Sekte Zenith, Bai Yu, duduk di karang, tampak muram dalam diam. Lihat, tiba-tiba, seseorang berteriak dan menunjuk ke kedalaman lautan roh. Semua orang menoleh dan melihat bahwa pusaran yang menyerupai lubang hitam bergerak perlahan menuju Gunung Pedang, seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika ada pembudidaya yang bisa terbang di atas lautan roh dan melihat ke bawah pada saat itu, mereka akan disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Di tengah pusaran, seorang kultivator berjubah hijau sedang melangkah santai di dasar laut. Tangan di belakang punggungnya, matanya cerah dan dia dikelilingi oleh ki setan. Setiap langkah yang diambilnya mendorong pusaran itu sedikit ke depan. Seluruh lautan roh digerakkan olehnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, siang dan malam telah berlalu. Sekarang, pusaran telah tiba di kaki Gunung Pedang dan di depan semua orang, sesosok titik hitam keluar dari lautan roh menuju gunung. Dia telah lulus. Setelah 1000 tahun, ada kultivator lain yang lulus ujian Kaisar Saber dan akan mendapatkan warisan yang terakhir. Di pantai, banyak pembudidaya tercengang dan mata mereka berkilat dengan sedikit kecemburuan. Bai Yu menyipitkan matanya dan tatapannya berbinar. Tidak ada yang tahu bahwa kejutan di hatinya bahkan lebih besar sekarang. Itu karena dia telah mendengar bahwa 1000 tahun yang lalu, senior dari Sekte Zenith yang memperoleh warisan Kaisar Sabre benar-benar habis pada saat dia menyeberangi lautan roh. Ia harus beristirahat selama 7 hari untuk memulihkan tenaganya sebelum mendaki gunung. Tapi saat ini, pria di hadapannya ini benar-benar memiliki energi untuk mendaki gunung tepat setelah melintasi lautan roh. Dia harus mati. Menutup matanya, Bai Yu berpikir sendiri. Dia tahu sedikit lebih banyak tentang warisan Kaisar Sabre daripada pembudidaya lainnya. Dikatakan bahwa Kaisar Sabre meninggalkan 2 seni rahasia di puncak gunung. Salah satunya adalah teknik mental rahasia dan sudah didapatkan oleh senior dari Zenith Sect. Dikatakan bahwa yang lainnya adalah teknik pedang dengan 5 posisi. Dengan kata lain, warisan yang akan diperoleh Su Zimo adalah 5 jurus. Semakin dalam teknik pedang, semakin sulit untuk menangkapnya. Selain itu, ada berbagai tingkat penguasaan teknik pedang juga. Bai Yu percaya bahwa bahkan jika Su Zimo berhasil mempelajari 5 jurus dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa menguasai esensinya. Karena kultivasinya masih rendah dan dia belum terbiasa dengan teknik pedang, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Menghirup udara dalam-dalam, Bai Yu mengambil posisi lotus. Dia berencana menunggu di tepi pantai untuk membunuh Su Zimo begitu Su Zimo kembali dengan membawa warisan. Puncak gunung, itu kosong dan sunyi dengan satu tablet batu. Tablet batu itu terukir dengan lukisan yang hidup. Itu adalah pria kekar yang memamerkan dadanya tanpa hambatan saat dia duduk sendirian di tepi pantai. Dengan pedang diletakkan secara horizontal di atas lututnya, dia memegang sebotol anggur di tangan kirinya dan memandangi laut dengan penuh harap dengan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Saber secara langsung, Su Zimo tahu begitu dia melihat lukisan itu bahwa pria kekar itu adalah Kaisar Saber. Berjalan ke depan, Su Zimo membelai tablet batu itu dengan lembut dengan telapak tangannya. Permukaan kasar dari prasasti itu menghubungkannya dengan tanda-tanda waktu yang berlalu. Tiba-tiba, Su Zimo membeku di tempat. Sebuah pikiran muncul di benaknya. Orang lain akhirnya tiba di sini setelah 1000 tahun. Desahan itu adalah salah satu kepuasan dan emosi, tetapi sebagian besar lega. Perang kuno menghancurkan dao dari 100 senjata, meninggalkan pedang untuk berkuasa.
Saya akan menyeberang jauh melampaui Laut Selatan dan saya tidak ingin jalan pedang hilang di daratan Tianhuang. Karena itu, saya telah meninggalkan warisan saya. Ada 2 manual di sini yang menunggu mereka yang memiliki afinitas. Su Zimo tahu bahwa ini hanyalah sisa pemikiran yang ditinggalkan oleh Kaisar Sabre. Manual pertama, tidak manual, adalah teknik mental rahasia yang telah diberikan kepada orang itu 1000 tahun yang lalu. Manual kedua, si Calming Manual, adalah teknik pedang dengan 5 posisi. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Tiba-tiba, suara itu menghilang dan sebuah gambar muncul di depan mata Su Zimo. Pria kekar itu berdiri di gunung pedang, memegang pedang dengan santai saat dia melompat ke lautan roh. Matanya bersinar terang dan kesedihan di matanya hilang, digantikan dengan kilatan tajam saat dia menyerang arus dan menebas ke depan. Swoosh! Air laut terbelah ke samping, menciptakan area kosong. Mencambuk pedang untuk memotong air. Pada saat yang sama, suara Sabre Emperor terdengar, sikap pertama dari manual penenang laut, arus balik. Setelah counter current, Sabre Emperor mengayunkan pedang dan memutari tubuhnya. Seketika, air laut menimbulkan gelombang besar yang memercik ke segala arah. Sikap kedua dari manual penenang laut, Raging Tides. Segera setelah itu, Kaisar Saber mencabut pedangnya dan menebas ke depan sekali lagi. Sudut tebasan ini unik, seolah-olah menghantam udara tipis saat berputar dan berputar. Saat tebasan mendarat, lautan roh mulai berputar, membentuk pusaran raksasa seolah ditarik oleh sesuatu. Sikap ketiga dari manual penenang laut, Vortex. Setelah melihat ini, Su Zimo tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia telah mengalami sikap itu secara pribadi dalam proses melintasi lautan roh. Menyeberangi lautan roh bukan hanya ujian, tapi juga warisan tersendiri. Sikap keempat dari manual penenang laut, Triple. Sikap kelima dari manual penenangan laut, penenangan laut. Dalam sekejap mata, kelima jurus dilakukan. Suara Sabre Emperor terus berdering, meskipun hanya ada 5 sikap pada manual penenang laut, pengetahuan hidupku telah tertanam di dalamnya. Ini adalah dao pedang yang hebat yang dibuat dengan menyederhanakan segalanya dan kembali ke dasar. Jika Anda dapat memahami 4 sikap pertama, itu akan cukup bagi Anda untuk bebas berkeliaran di dunia kultivasi. Jika kamu bisa memahami sikap terakhir, bahkan dunia akan menjadi tiramu. Eternal Secret King, Chapter 394. Bab 394, bahaya yang akan segera terjadi. Dalam dao dari 100 senjata, baik itu pedang atau pedang, ada 3 tingkat penguasaannya, bentuk, kekuatan, dan niat. Suara Sabre Emperor terus berbunyi, bentuknya, itu berarti jurus dari teknik pedang. Ini adalah tingkat penguasaan yang paling dangkal dan selama seorang kultivator mau berlatih dengan rajin, mereka akan dapat mencapai kemahiran dan menggunakannya secara alami. Kekuatan adalah tingkat kedua dan agak abstrak. Itu bisa dipahami sebagai kekuatan ki, aura atau suara dan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai semua orang. Beberapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa memahami makna di balik gagasan tentang kekuatan. Pada tingkat kekuatan teknik pedangmu akan lebih kuat, mencapai tingkat penguasaan yang sama sekali baru. Tingkat ketiga adalah niat. Mirip dengan niat pedang, pedang juga memiliki niat pedang. Sederhananya, ini adalah ranah niat seseorang dan tidak berbentuk dan halus. Satu tebasan bisa mengandung kekuatan alam semesta. Ketidakjelasan alam niat hanya dapat dipahami setelah seseorang mengembangkan roh esensi mereka. Seseorang harus berada di alam Naschen Soul setidaknya jika mereka ingin mencapai penguasaan tingkat ketiga. Untuk saat ini, Su Zimo tidak perlu memikirkan hal itu sama sekali. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah menguasai 2 tingkat pertama dari teknik budidaya pedang. Sambil mengeluarkan Blood Quencher, Su Zimo mengingat kembali 5 jurus yang dilakukan oleh Kaisar Sabre dan mulai berlatih di puncak gunung. Seperti yang dikatakan Kaisar Saber, meskipun hanya ada 5 sikap sederhana, mengeksekusi versi sempurna bahkan salah satunya sangatlah sulit. Pada saat yang sama, Su Zimo akhirnya mengerti mengapa Kaisar Sabre harus melakukan ujian seperti itu. Persyaratan manual penenang laut pada fisik seseorang terlalu tinggi. Meskipun counter current adalah langkah awal, lengan seseorang akan meledak jika fisiknya tidak cukup kuat. Bahkan setelah penguasaan bagian orifis clearing yang lebih rendah, Su Zimo hanya bisa menggunakannya sambil menyalurkan garis keturunannya. Tebasan tunggal itu membutuhkan setiap otot di tubuhnya untuk bergerak. Tentu saja, itu bukan satu-satunya kesulitan untuk menjalankan jurus yang sempurna. Tidak boleh ada penyimpangan pada tingkat gerakannya, waktu dan sudut tebasannya serta kekuatan yang digunakan. Kesalahan tunggal dan teknik pedang tidak akan bisa dieksekusi. Su Zimo berlatih berulang kali. Untungnya, dia telah mengalami counter current, Raging Tides, Vortex, dan Ripple secara pribadi saat melintasi lautan roh dan relatif lebih mudah untuk dipahami. Setelah 10 hari tidak istirahat dan tidur, Su Zimo akhirnya berhasil melakukan 4 jurus pertama. Meskipun dia tidak sepenuhnya akrab dengan 4 langkah pertama, sebenarnya sedikit tidak berpengalaman, dia masih berhasil. Namun, selama periode waktu ini, tidak peduli bagaimana Su Zimo menyesuaikan, mengingat, dan berlatih, dia tidak dapat melakukan jurus terakhir, si Calming. Meskipun itu tebasan sederhana, Su Zimo tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Dia tidak putus asa. Menurut Kaisar Pedang, penenangan laut adalah inti dari pedoman penenangan laut dan dunia akan menjadi tiram seseorang jika mereka bisa memahaminya. Level seperti apa itu? Kemungkinan besar di luar semua yang diketahui Su Zimo. Dalam 10 hari itu, selain Su Zimo, ada juga seorang pria kekar di puncak, menyaksikan Su Zimo berlatih dengan diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 10 hari, ketika dia melihat bahwa Su Zimo mampu melakukan 4 jurus pertama dari teknik pedang sepenuhnya, ekspresi nyaman akhirnya muncul di mata pria kekar itu. Bagus sekali, kamu sangat bagus. Kaisar Sabre mengangguk dan suaranya perlahan meredup. Pada saat yang sama, sosoknya memudar dengan cepat dan menghilang dari dunia. Mencabut pedangnya, Su Zimo membungkuk dalam-dalam ke arah sosok Kaisar Pedang menghilang. Saat berikutnya, gunung pedang runtuh dan lautan roh menguap. Berdiri di udara tipis, Su Zimo merasakan kesedihan memenuhi dirinya. Setelah memberikan panduan Tidal dan si Calming, jejak terakhir dari paragon tertinggi di zaman kuno itu juga menghilang dari daratan Tianhuang. Di pantai, banyak pembudidaya melihat pemandangan yang terungkap dengan kaget dan terdiam untuk waktu yang lama. Laut roh Gunung Sabre menghilang di depan mata mereka dengan kecepatan yang terlihat. Gunung pedang hancur menjadi puing-puing dan lautan roh mengering, dengan roh ki kembali ke alam. Mulai hari ini, laut roh Gunung Sabre tidak lagi ada di daratan Tianhuang. Kebetulan semua orang berhasil menyaksikannya. Turun ke tanah, Su Zimo berpikir keras, merenungkan tentang tingkat kedua yang dinyatakan oleh Kaisar Sabre, kekuatan. Dalam keadaan normal, Su Zimo tidak perlu mencoba dan memahami level kedua karena dia masih sangat amatir dengan 4 jurus pertama dan belum mencapai level pertama.
Namun, dia merasakan deja vu terhadap pemahaman kekuatan. Saat dia belajar di kota Pingyang, Su Zimo sering berlatih kaligrafi. Dalam kaligrafi, ada pepatah 9 gaya, yang berkaitan dengan gerakan ujung kuas dan cara penulisan. Kesembilan gaya itu tentang menguasai pendaratan, mundur, menyembunyikan ujung, melindungi tubuh, melemahkan pukulan, mengangkat sikat, pukulan akhir, dan penyelesaian horizontal. Bahkan tanpa bimbingan seorang master, seseorang dapat mencapai sweet spot kaligrafi asalkan mereka rajin berlatih. Pada kenyataannya, kekuatan yang disebutkan oleh Kaisar Sabre dan juga 9 kekuatan kaligrafi agak mirip. Di dunia, ada banyak teori yang saling berhubungan. Itu juga yang dimaksud dengan pepatah umum di dunia kultivasi, semua hal bersatu. Dalam keadaan normal, kultivator biasa tidak akan bisa memahami arti kekuatan, apalagi mencoba pada tingkat itu, tanpa terlebih dahulu membiasakan diri dengan teknik pedang mereka. Namun, Su Zimo adalah seorang sarjana sebelum memasuki dunia kultivasi dan telah mempelajari 9 gaya kaligrafi sebelumnya. Konsep kekuatan bukanlah konsep yang asing bagi Su Zimo. Oleh karena itu, dia berusaha untuk memahami arti kekuatan sebelum dia terbiasa dengan teknik pedang dari manual penenang laut, mencoba memahami sesuatu. Menutup matanya, Su Zimo memasuki kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ini adalah kondisi pencerahan yang sangat langka. Dia pasti akan mendapatkan sesuatu saat dia terbangun. Setelah laut roh gunung sabar menghilang, Su Zimo telah menarik perhatian semua orang. Ketika dia memasuki kondisi pencerahan, semua orang gempar. Memasuki keadaan itu sekarang jelas merupakan masalah daripada berkah bagi Su Zimo. Tidak ada seorang pun di sekitar Su Zimo untuk melindunginya dan rangsangan eksternal apapun dapat mengganggu proses pencerahannya, membuat usahanya sia-sia. Selain itu sekunder. Yang paling penting adalah seseorang keluar untuk mengambil nyawanya. Karena surga ingin kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Bai Yu tersenyum sinis dan dalam sekejap, mengeluarkan pedang berkilau dingin dari tas penyimpanannya, melaju ke arah Su Zimo. Saat dia mendekat, Bai Yu menebas secara horizontal. Tebasan itu tidak cepat dan juga tidak kuat. Selain itu tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Bai Yu mengkhawatirkan Su Zimo yang berada dalam kondisi pencerahannya, mengubah situasi saat ini. Dia ingin membunuh secara diam-diam. Mata Su Zimo masih tertutup rapat, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengetuk pintunya. Melihat itu, banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Awalnya, Su Zimo membuat iri banyak orang setelah mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan mati dalam sekejap mata, pada akhirnya, takdir mempermainkannya. Bai Yu menyeringai gembira saat melihat pedang itu akan mengiris tenggorokan Su Zimo. Kamu masih akan mati di tanganku bahkan jika kamu telah mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Bai Yu mencibir. Saat pedang hendak memotong tenggorokan Su Zimo, sosok yang terakhir tiba-tiba mundur tanpa peringatan dan nyaris menghindari serangan fatal itu. Mempersempit pandangannya, ekspresi Bai Yu berubah. Eternal Secret King, Chapter 395. Bab 395, Kekuatan Arus Balik. Bai Yu dapat dengan jelas melihat bahwa bilahnya telah memotong rambut di kulit Su Zimo. Hanya 1 inci ke depan yang diperlukan untuk mengiris tenggorokan yang terakhir. Namun, serangan itu masih meleset. Itu hanya jarak 1 sentimeter. Hal yang paling aneh adalah Su Zimo tidak membuka matanya selama seluruh proses. Seolah-olah dia menghindari serangan itu tanpa sadar. Dengan kepala tertunduk, Su Zimo menyerupai biksu tua yang sedang bermeditasi, tenggelam dalam dunianya sendiri dan sama sekali tidak menyadari lingkungannya. Masih mencoba untuk mendapatkan pencerahan. Bai Yu mencibir dan tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Menyalurkan garis keturunannya, pedang rohnya berdengung dan bergetar, memotong ke arah Su Zimo dengan kekuatan penuh saat pedang itu bersinar terang dengan cahaya roh. Serangannya sangat cepat dan hampir instan. Berdebur. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan tubuhnya berkibar seperti pohon willow, menghindari serangan mematikan dari Bai Yu dengan mata masih tertutup. Bai Yu mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak bisa memahami keadaan Su Zimo saat ini. Mata Su Zimo tertutup dan tidak bisa melihat lintasan pedang. Bahkan jika dia menggunakan pendengarannya untuk menilai angin, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Namun, untuk beberapa alasan, dia menghindarinya lagi. Jika pertama kali adalah kebetulan, 2 serangan berturut-turut. Menghindari, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa mengelak. Bai Yu melangkah maju dan pedangnya bergetar, mengeluarkan bau darah yang samar dan menyelimuti Su Zimo di dalamnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Bai Yu menyerang secara berurutan, melepaskan Zenith Saber, skill rahasia sektenya. Tebasan itu tanpa henti, fatal, dan datang dari sudut yang menyeramkan. Terlepas dari keadaan tersebut, Su Zimo tidak membuka matanya dan terus mundur. Namun, seiring berjalannya waktu, ruang yang tersedia bagi Su Zimo untuk menghindar berkurang dan dia secara bertahap diselimuti oleh teknik pedang Bai Yu tanpa bisa lari. Semua pembudidaya yang menonton bingung dengan pertarungan itu. Tepatnya, itu bukan perkelahian. Lagi pula, satu pihak mengelak sejak awal tanpa menyerang sama sekali. Orang itu pasti punya nyali. Tidak disangka dia masih mencoba untuk mendapatkan pencerahan di saat seperti ini. Dia benar-benar ingin mati. Matanya jelas tertutup, tapi sepertinya dia bisa merasakan bahaya. Seolah-olah dia punya akal sehat. Bagaimana dia melakukannya? Bagi semua orang, sepertinya Su Zimo memiliki indera tajam yang membuatnya bisa mengelak dengan mudah. Sebenarnya, Su Zimo saat ini sedang dalam keadaan tidur semu. Saat Bai Yu menyerangnya, persepsi rohnya telah memperingatkannya dan dia bisa terbangun sepenuhnya dari kondisi pencerahannya. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Su Zimo dapat merasakan bahwa dia hanya sedikit jauh dari memahami rahasia kekuatan. Oleh karena itu, Su Zimo dengan paksa mengabaikan gangguan dunia luar, mengelak secara tidak sadar dengan persepsi rohnya yang tajam sambil dengan sepenuh hati berfokus pada pencerahannya. Itu adalah keputusan yang sangat berbahaya dan keputusan yang terlalu gila. Setiap kesalahan tunggal dan dia akan mati di tempat. Pada saat itu, apakah dia tercerahkan atau tidak akan ada artinya lagi. Alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama melawan serangan pewaris Sekte Zenith adalah karena dia telah membersihkan 7 lubangnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian clearing orifice, menghasilkan peningkatan kekuatan dan kecepatannya. Namun, dia pasti akan jatuh jika ini terus berlanjut. Teknik pedang Bai Yu menjadi semakin mematikan saat bau darah dari pedangnya meningkat. Ruang yang tersedia Su Zimo untuk mundur menyusut berulang kali dan dia sekarang hanya bergerak dalam radius yang sangat terbatas. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Namun, dia belum memahami rahasia di balik kekuatan.
Dia harus membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Serangan Baiyu menyerupai arus bawah di dasar laut, melonjak ke depan gelombang demi gelombang tanpa henti. Suzimo mengingat kesulitan yang dia hadapi di dasar laut melawan arus bawah dan tiba-tiba, pikiran kesadaran memasuki pikirannya. Sikap melawan arus, rahasia jurus itu kebanyakan ada di kata counter. Apa itu penghitung? Fakta bahwa para pembudidaya ingin meninggalkan tubuh fana mereka untuk menjadi abadi dan membebaskan diri dari batasan alam semesta, itu kontra. Counter berarti tidak mundur dan bertarung mati-matian. Seluruh perjalanan Suzimo adalah melawan. Kembali di kota Pingyang, lututnya menolak untuk menekuk dan tulang punggungnya menolak untuk membungkuk melawan intimidasi makhluk sempurna Changlang, itu counternya. Melawan berarti aura yang sangat tak kenal takut. Sebenarnya, semua yang terjadi di kota Pingyang saat itu tidak bisa disembunyikan dari akal sehat Dai Yue. Saat itu, jika Suzimo memilih untuk berlutut dan tunduk, Dai Yue akan membunuh perfektif Beng Changlang di tempat, mengakhiri karmanya dengan Suzimo sebelum pergi. Namun, penghitung yang dibuat Suzimo adalah alasan mengapa dia menerima pengakuan Dai Yue dan mengubah nasibnya. Seseorang hanya bisa mengubah nasib mereka dengan melawan surga. Seseorang hanya dapat memperoleh hak untuk mengubah nasib mereka jika mereka berani melawan bahkan langit. Mereka yang menuruti kehendak surga akan menjadi fana sementara mereka yang melawannya akan menjadi abadi. Melawan berarti tidak tunduk, tidak mundur, tidak takut, tidak menyerah. Itu adalah pawai keberanian dan kekuatan yang tak terkalahkan ke depan. Sikap counter Curren bisa melawan situasi. Pada saat itu, Suzimo tidak lagi memiliki tempat untuk lari atau bersembunyi. Ketika dia melihat itu, mata Baiyu bersinar dengan kilatan hiruk pikuk saat dia tertawa mengancam. Tidak ada tempat tersisa untuk bersembunyi. Sekarang, mati. Swoosh. Pedang di tangan Baiyu menebas ke depan dengan banyak bayangan dan ki darah menyebar, memenuhi langit dengan bau darah. Tiba-tiba, mata Suzimo tersentak terbuka. Matanya jernih dan cerah, seperti kristal jauh di dalam laut yang bersinar dengan kilau misterius. Tidak ada jejak ketakutan atau kepanikan di dalamnya. Saat dia melihat mata itu, rasa tidak nyaman melintas di hati Baiyu. Tanpa sadar, mungkin ketika Suzimo membuka matanya, pedang berwarna darah muncul di tangannya. Bilahnya sangat besar dan bersinar dengan 5 lampu roh dengan cara yang menakjubkan. Arus berlawanan, Suzimo berkata dengan tenang dan melambai dengan santai. Swoosh. Saat Blood Quencher bergerak, terdengar suara gelombang pasang surut yang datang dari bilahnya. Awalnya, Baiyu diuntungkan dengan momentumnya yang mendominasi. Namun, situasi di antara mereka langsung terbalik dengan tebasan Suzimo. Kekuatan yang sangat deras menghancurkan ke depan seperti gelombang pasang di samping Blood Quencher. Semua bayangan dari pedang Baiyu menghilang seketika. Bau darah yang dipancarkan dari pedangnya tersapu sepenuhnya oleh gelombang yang tak terlihat juga. Melawan kekuatan besar itu, teknik pedang Baiyu tampak sederhana dan lemah. Kekuatan pedang, mata Baiyu membelalak kaget. Bagaimana itu mungkin? Dia bergabung dengan Sekte Zenith ketika dia berusia 5 tahun dan telah berlatih pedang sejak saat itu. Setelah tenggelam di jalan pedang selama puluhan tahun, dia baru saja mencapai puncak penguasaan pedang tingkat pertama dan belum berhasil mencapai rahasia kekuatan. Namun, orang di hadapannya telah memahami arti kekuatan pedang setelah berkultivasi hanya selama 10 hari. Di hadapan kekuatan pedang, semua teknik pedang hanyalah dalam bentuk tidak peduli seberapa tepat teknik itu. Kedua pedang bertabrakan, dentang, tubuh Baiyu bergidik dan wajahnya menjadi sangat pucat. Memuntahkan seteguk darah, dia terbang dengan lemas dan pandangannya redup. Para pembudidaya yang menonton tercengang. Satu tebasan. Keuntungan awal Baiyu hilang setelah Suzimo membuka matanya dan dalam satu tebasan, dialah yang terlempar dan terluka parah.